Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang implementasi metode data mining a priori pada aplikasi penjualan PT Tiga Raksa Satria. Berikut saya perkenalkan anggotanya, yaitu ada Dwinda Lestari, Koirunisa Fajarwati, Mika Adi Ismanto, Melati Monika, Muhammad Iqbal. Next. Pembahasan data mining adalah pencarian dan teknik analisa data yang besar untuk menemukan pola dan aturan yang berarti. Pola-pola yang dimaksud dapat diperoleh dari berbagai macam basis data seperti basis data relasional, data warehouse, data transaksi, dan data berorientasi objek. PT Tiga Raksa Satria Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang berupa penjualan produk berbagai merek ke agen-agen distributor yang ada di Samarinda khususnya. Maka untuk mempermudah mengelola data penjualan ke distributor, diperlukannya sistem untuk menghitung dan data tersebut. Adanya banget. Next. Tahapan dalam data mining. Data cleaning atau pembersihan data bertujuan untuk membuang data-data yang tidak konsisten, menghilangkan noise, dan melengkapi data yang kehilangan informasi, sehingga performance dari data mining dapat meningkat. B. Data integration atau integrasi data yang teliti dapat mengurangi dan menolak redundasi data, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dari proses data mining. C. Data transformation atau transformasi data. Pada tahap ini, data diubah atau ditransformasikan menjadi format data yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Sebab ada metode-metode data mining yang memerlukan format data tertentu untuk diolah. Next. Tahapan data mining. D. Data mining. Metode dan algoritma yang telah ditentukan mulai diterapkan untuk mencari pola dan menemukan informasi berharga yang tersembunyi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. E. Pattern evolution. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan hipotesa. Bila hal ini terjadi, hasil tersebut dapat dijadikan umpan balik untuk memperbaiki proses data mining. F. Knowledge presentation. Knowledge presentation merupakan tahapan akhir dalam proses data mining untuk menyusun dengan baik penyajian hasil data mining dalam bentuk yang dapat dipahami oleh user. Algoritma a priori. Algoritma a priori adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan pada penerapan market basket analisis untuk mencari aturan-aturan asosiasi yang memenuhi batas support dan confidence. Selama proses tahapan pertama, algoritma menghasilkan pengalian secara sistematis tanpa menjelajahi semua kandidat. Sedangkan pada tahap kedua dilakukan ekstraksi terhadap aturan yang kuat. Parameter penting yang diperlukan untuk pembentukan dalam rules penerapan algoritma a priori yaitu support merupakan presentasi dari record yang mengandung kombinasi item dibanding dengan jumlah total record. Contoh, jika terdapat kombinasi item A dan B, support dari A, B adalah peluang sebuah transaksi yang mengandung item A dan B. Contohnya, rumusnya support A, di mana transaksi A dibagi total transaksi lalu dikali 100%. Persamaan 1 merupakan rumus umum untuk menghitung nilai support suatu item. Sedangkan rumus 2, support A, transaksi A dan B dibagi total transaksi lalu dikali 100%. Persamaan 2 merupakan rumus umum untuk menghitung nilai support dari suatu kombinasi item. Lalu ada confidence.
Akurasi dari sesuatu asosiasi rule sering disebut dengan confidence. Confidence atau dapat disebut nilai kepastian adalah kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Sebagai contoh pada aturan asosiasi A hingga B menunjukkan beberapa sering item B dibeli jika konsumen membeli item A. Rumus untuk menghitung nilai confidence B tersebut. Hasil dan pembahasan. Sistem kerja yang berjalan pada PT Tiga Raksasa Satria Tbk bisa dibilang sudah tidak manual lagi, di mana semua data diolah dengan menggunakan aplikasi. Berikut gambar adalah flow of dokumen yang berjalan pada PT Tiga Satria Tbk. Proses alur dokumen pencatatan data penjualan yang terdiri dari 3 entitas yang solid, yaitu sales, admin, dan manajer perusahaan. Ini struktur flowchart-nya, di mana awalnya ada mulai, diarahkan ke pengolahan data, di mana ini untuk menginput data-data awalnya, lalu masuk ke pencarian calon kombinasi item set. Jika sudah masuk pencarian calon kombinasi, lalu diarahkan ke kombinasi yang terpilih. Jika udah masuk ke kombinasi yang terpilih, akan diarahkan ke selesai. Di sini ada validasi, di mana jika kombinasi yang terpilih tidak selesai, maka akan kembali ke pencarian. Jika sudah selesai, maka akan mengarahkan ke end, penyelesaian pencariannya. Oke, flow of dokumen yang diusulkan oleh PT Tiga Raksa Satria Tbk dimulai dari bagian sales yang memberikan data transaksi penjualan kepada admin. Kemudian admin menginput ke data ke dalam database, kemudian dicetak menjadi laporan. Data mining setelah itu mencetak laporan hasil analisis, kemudian diserahkan kepada manajer. Pada tahapan selanjutnya adalah tahapan implementasi, membuat aplikasi data mining menggunakan algoritma a priori. Di samping adalah gambaran tampilan form data produk yang berisikan ID produk dan nama produk dalam implementasi metode data mining a priori pada aplikasi penjualan. Di bawahnya pada gambaran tampilan form transaksi order terdapat fitur transaksi pemesanan dalam aplikasi. Dalam form ini, customer dapat memesan barang dengan mencantumkan ID produknya dan ditampilkan sampingnya terdapat riwayat pemesanan menampilkan ID transaksi, ID produk, dan nama produk. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat kita simpulkan adalah pertama, penerapan metode data mining market basket analysis terdapat data penjualan produk dengan menggunakan algoritma a priori studi kasus di PT Tiga Raksa Satria. Berdasarkan penelitian tentang penjualan produk apa saja yang dijual dan produk yang paling banyak terjual berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan untuk membuat data penjualan pada perusahaan. Dapat lebih terstruktur, terisi, dan dapat memanage data berdasarkan item produk-produk yang dijual. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.